Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, Anda bisa bagikan link ini untuk seluruhan teman-teman sahabat yang tentunya saat ini kita mendapat kabar duka ya. Saya sangat sedih sekali dengan apa yang terjadi di awal tahun 2021. Kita tahu bahwa salah satu airline kesayangan kita hari ini mendapatkan kabar yang kurang baik, yang memang sangat tidak baik sekali ya. Dan kita berharap kalau memang ada korban yang bisa ditemukan selamat, kita doakan. Tetapi kalau memang harus menerima kenyataan bahwa korban tuan dari penumpang, izinkan saya berdoa untuk seluruh eh, korban, ya, penumpang, kru, yang kebetulan co-pilotnya adalah teman saya. Kita heningkan waktu kita sejenak, 30 detik kita hening, dan kita berdoa buat keluarga maupun korban yang hari ini harus berpulang. Ya, mari kita hening bela sungkawa kepada korban. Oke, saudara-saudaraku, hari ini konten spesial kita akan membahas tentang analisis dari kejadian Sriwijaya, dan ini adalah konten yang bukan official daripada regulator, yakni National Transportation Safety Board kalau di Amerika. Kalau di Indonesia itu ada KNKT, ya. Ini adalah early analysis untuk semua sahabat-sahabatku, bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain agar Anda semua bisa terhindar dari spekulasi-spekulasi, karena banyak sekali kemungkinan kalau seperti ini nih muncul spekulasi yang berada di luaran ya, bahwa pilotnya nggak becus lah, pesawatnya jelek lah, airline-nya murahan lah, karena cuaca lah, dan ini akhirnya membuat semua orang tidak tenang dan akhirnya misleading. Hari ini saya memperkenalkan diri sebagai FAA Flight Instructor dan Citation 5 Jet Captain. Dan pesawat yang jatuh hari ini adalah 737-500, yang mana kokpitnya mirip sekali, hampir mirip ya. Dikatakan mirip itu artinya secara instrumennya dan bagaimana cara kita beraktivitas di dalamnya itu mirip seperti pesawat yang saya terbangkan, Citation 5 Jet. Ya, dan ini kokpitnya Anda bisa lihat nih mirip, nanti saya akan tunjukkan kokpitnya. Ini merupakan konten untuk edukasi, sehingga follower rich people dari Astronaci Anda tidak terjebak dari orang-orang yang mencoba memberikan analisis tetapi tidak sesuai, atau gosip atau rumor. Ya, diharapkan melalui konten ini bisa menjadi edukasi buat kita semua. Ya, ini sudah 900 orang, bisa disebarkan agar yang lainnya bisa lihat. Saya berikan waktu 1 menit untuk semuanya bisa saling sharing. Dan final check, mudah-mudahan suara saya kali ini tidak jelek lagi. Yang lainnya bisa lihat, saya berikan waktu 1 menit. Semuanya bisa saling sharing. Dan final check, mudah-mudahan suara saya kali ini tidak jelek lagi. Oke ya, suara saya jelas ya. Silakan bagikan buat yang lain agar pastinya, saya takutnya keputus lagi nih nanti. Oke, good. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa sharing dan tanpa ada putus lagi. Baik, langsung kita mulai straight to the point, dan kalau ada hal-hal yang Anda belum paham nantinya bisa kalian googling. Disclaimer dari saya.
This early analysis is not NTSB or KNKT official investigation report. Audience should not use this content as main reference to determine the accident factors. This video is prepared for education purposes only, which can give a better explanation about how the flight SJ182 is normally conducted from Jakarta to Pontianak. We will use previous NTSB accident study as a reference to find similarity factor of the case. Yang terakhir, we strongly suggest all audiences to refer to the final investigation report published by NTSB or KNKT di kemudian hari. May the soul rest in peace. Ini disclaimer-nya. Oke, langsung coverage dari video ini akan ngebahas tentang The Pave. The Pave ini selalu menjadi referensi untuk risk management, baik itu pilot apapun, airline maupun leisure, private jet, apapun itu, ya. Selalu menggunakan the PAVE, yakni adalah Pilot Aircraft Environment External Pressure. Ini yang akan kita lihat nanti. Kemudian kita akan lihat departure segment secara normal. Jadi normalnya ini pesawat sebenarnya mau kemana sih, gitu. Lewatnya mana sih, ya. Terus another departure segment, potential anomaly sama deviation. Kita mau coba cek, kelihatan nggak sih sebenarnya ada deviate. Karena yang namanya crash tuh banyak kejadian. Kayak contohnya Malaysia Airlines yang hilang sampai sekarang belum ketemu, itu siapapun nggak bisa ketemu. Ada yang bilang konspirasi dan semuanya, ya. Jadi sangat banyak yang akan menjadi faktornya. Flight profile itu akan kita lihat berdasarkan ADS-B, flight radar. Jadi data daripada flight radar, ya. Terus kemudian flight analysis-nya kita akan lihat. Ini ada reminder, ya. Loss of aircraft control, kehilangan kontrol daripada si pilot itu tidak bisa mengontrol pesawat, itu adalah the top 3 ya, faktor fatal accident dari waktu ke waktu, dan itu selalu terjadi over and over and over again, dari pesawat kecil sampai pesawat jumbo jet, air transport airplanes, itu selalu terjadi seperti itu. Oke. Jadi loss of aircraft control itu sering kali terjadi. Dan loss of aircraft control itu terjadi karena human factor, weather, system malfunction, dan ada beberapa faktor yang lainnya. Ya, tapi yang jelas most of the time human factor ini membawa faktor yang paling besar. Itu penelitian dan pengalaman saya selama ini dari apapun saya pelajari tentang risk management dari aviation, itu yang terjadi. Dan di Indonesia kita ada incredible examples tentang loss of aircraft control yang sudah pernah terjadi. Ya, Anda bisa lihat ada Adam Air KI574 yang jatuh di perairan Majene, di mana itu bisa kita lihat sebagai human factor. Ya. Terus kemudian AirAsia QZ 8501 itu juga human factor. Ya. Terus kemudian kita lihat Lion Air JT610 itu system malfunction karena yang terakhir 737 MAX, ya. Jadi ini kita sudah punya satu reference di mana sistem malfunction, human factor sudah pernah terjadi di Indonesia. Kita tahu hal ini, dan ini akan menjadi sebuah pengingat. Mungkin yang nonton adalah aviation lover, ada yang pilot. Saya mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Oleh karena itu kita harapkan aware, karena setiap kali problems yang muncul, kalau Anda terkena yang namanya loss of aircraft control, itu berat untuk recovery-nya. Dan reason daripada semua accident itu kita menggunakan model Swiss cheese, di mana yang namanya kecelakaan atau accident dalam apapun itu dimulai dari hazard atau bahaya yang bisa kesambung dari lubang-lubang nih loh, seperti keju itu, tersusun rapi, lapis demi lapis dari kesalahan kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan semuanya itu muncul di dalam satu momen. Dan kayaknya satu lubang itu tanpa resisten sampai akhirnya menjadi accident. Ini yang masuk di dalam risk management. Jadi kita harus tahu bahwa Anda tidak bisa mengatakan, oh kecelakaan ini karena pilotnya salah, oh kecelakaan ini karena airline-nya murah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya resiko dalam sebuah accident itu dimulai dari yang terkecil, dan semuanya itu dalam satu lubang seperti keju ini, disate begini, sampai dari masalah yang paling kecil sampai accident terjadi. Ya, some holes due to the active failures, ini yang dikatakan dengan something shit happen in our life, dan ini yang kita harus hindari. Jadi jangan pernah, penontonku,
Ya, rich people, subscriberku, jangan pernah kalian berpikir bahwa setiap kecelakaan itu cuma karena satu faktor. Ya, itu tidak boleh Anda pikirkan seperti itu dan jangan terlalu buru-buru menyatakan bahwa oh ini karena ini, oh ini karena itu. No, ya, kita tunggu sampai hasil daripada KNKT atau NTSB. Perlu diingat kejadian ini tuh membuat orang akhirnya takut naik pesawat. Kejadian ini terjadi waktu saya tadi dari Denpasar ke Jakarta balik, ya semua akhirnya satu pesawat pada bingung, aduh bahaya nih naik pesawat. Ingat ya, sumber daripada ICAO, International Civil Aviation Organization, terlihat dari tahun 2008 sampai 2020 itu nggak ada accident. Sorry, tahun 2020 itu nol accident dan itu grafiknya dari tahun 2008 sampai sekarang itu benar-benar menurun terus. Artinya keselamatan penerbangan itu dijaga terus dan data statistik dari Injury Facts nsc.org ya itu menyatakan bahwa major airline schedule service itu berarti airline ya fatal accident rate itu cuma 0,005 per 100.000 flight di tahun 2018. Jadi itu kecil banget. Jangan takut naik pesawat karena pesawat itu aman. Oke? Jangan hanya karena satu ini lalu Anda dihasut dikatakan bahwa naik pesawat itu berbahaya karena data statistik sudah ada rate-nya seperti ini. Lebih bahaya Anda naik sepeda ya, lagi goes tiba-tiba ditabrak mobil itu lebih sering terjadi. Nah, langsung kita maksud kepada pilot. Saya himbau ya buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti, nggak usah silakan leave channel ini, Agung Rakmawan ya. Maksudnya apa to the point? Kalau tidak tahu maksudnya, Anda bukan pengikut Astronaci, you are not smart, just go away. I don't need you here, remember. Ya, jangan cari masalah di sini. Saya ingatin. Oke, now kita bicara tentang pilot terlebih dahulu. Yang pasti Anda tanyakan, seringkali orang akan tanya, Anda akan dengar di grup-grup, pilotnya bisa nggak sih terbang? Pilotnya tuh punya pengalaman nggak sih? Ya, selalu ini yang jadi tanyain. Setiap kali kecelakaan ini terjadi. Kedua, pilotnya tuh punya jam terbang berapa gitu. Selalu kayak begitu. Terus ketiga, Anda harus tahu bahwa di dalam airline, baik itu di Indonesia maupun di Amerika, airline itu diatur melalui regulasi Part 121, ya. Dan di situ diatur bahwa setiap pilot in command atau captain daripada airlines itu ada yang namanya proficiency training. Sehingga ini akan menjawab kepada Anda apa sebenarnya yang terjadi kalau seandainya ada kecelakaan itu jangan langsung Anda judging pilotnya tidak qualified, itu ngawur ya. Dan ini semua harus kita lihat seperti keju tadi. Apakah ada possible human error? Itu mungkin terjadi, tapi perlu Anda ketahui bahwa minimum jam terbang untuk menjadi seorang kapten di airline, minimum ya, paling kecil itu adalah 1.500 jam karena dia harus mengantongi license yang kita sebut dengan ATPL, Air Transport Pilot License. Itu diatur di 61159 dasarnya. Tapi kalau menjadi pilot Boeing kayak begitu, kurang lebih insurance maunya airline minimum ya 3.500, ada yang 4.000 jam. Ya, ini untuk airline. Ya, itu yang Anda harus tahu. Ada yang tanya, Captain Gema terbangin pesawat apa? Saya terbangin 25 pesawat plus satu Citation Jet Pilot. Ya, saya udah terbangin keliling dunia dari Johor Bahru, bawa pesawat kecil sampai ke Australia. Jadi I know exactly what is risk management dan saya mau sharingkan kepada Anda. Oke? Okay? Dan di sini ada regulasinya supaya Anda tahu bahwa setiap pilot itu di training setiap 12 bulan sekali ada ujiannya dan setiap 6 bulan sekali dia ada ujian. Jadi basically setiap ya, setiap 6 bulan dan tambah 6 bulan lagi itu mereka selalu mendapatkan training baik itu di negara manapun karena itu diatur melalui undang-undang penerbangan yang seragam semuanya. Ini hukumnya 121 441 ini adalah FAR Federal Aviation Regulation. Oke. Okay? Pertanyaan untuk pesawat. Sering kali orang tanya begini, aduh pesawatnya jatuh. Ini pesawatnya bagus nggak sih kondisinya, maintenance-nya bener nggak sih? Ya, oke, mudah-mudahan suaranya udah bagus sekarang. Cek.
Suara saya bagus, aman? Tiga puluh tujuh Max itu anomali banget karena memang dari Boeing-nya yang problem. Nah, kalau dalam kasus kayak begini, secara maintenance tidak semudah itu kalau di airline itu dengan saya tahu Sriwijaya ya, dan kakak angkat saya pun menjadi kapten di Sriwijaya, saya tahu persis airline ini maintenance-nya bagus. Dan kita nggak pernah bisa katakan waktu 737 MAX itu terjadi, siapa yang menyangka kalau itu ternyata eh, terjadinya kesalahan daripada manufacturer. Tapi yang jelas, Anda yang selalu bertanya, pesawatnya udah tua, pesawatnya ini low cost carrier. No, itu salah. Jangan punya pemikiran seperti itu, karena pesawat yang hari ini Anda terbangkan, Anda dijual tiketnya, dan Anda naikin, itu sudah harusnya dalam kondisi maintenance yang benar. Kalau memang ditemukan ada pelanggaran, biarlah nanti hukum yang akan uh, menjawabnya. Dan ini sedikit tentang 737-500, ini merupakan baby Boeing, ya. Oke, mudah-mudahan lancar nih. Kenapa putus-putus ya? Sebentar. Oke, ini adalah 737-500. Dia bisa maksimum take off weight-nya sampai 60 ton. Terus kemudian bahan bakarnya bisa sampai 20.000 liter. Ya. Kecepatannya sampai Mach 0,745. Jadi ini pesawat yang saya bisa katakan canggih ya di kelasnya. Aman ya. Ini Anda tidak perlu takutkan bahwa ini adalah pesawat yang kualitasnya bagus. Ini baby Boeing. Lanjut. Dan ini adalah kokpitnya. Buat Anda yang belum pernah lihat, saya tunjukin. Ini gambarnya, ya. Menarik. Dan ini mirip sama Citation 5 Jet yang saya terbangin, bagian ini ya. Dan autopilotnya canggih. Anda boleh lihat, ini namanya FMC. Nanti saya akan bahas sedikit tentang FMC. Ini Flight Management Computernya di sini. Anda bisa perhatikan. Oke. Ya, saya bisa pastikan tidak ada yang namanya Sriwijaya mengurangi anggaran karena COVID. Tidak ada lah. Jangan jangan spekulasi seperti itu. Ya. Oke, ini adalah kokpitnya supaya Anda tahu pesawatnya keren. Dan tentang environment, banyak orang yang akan tanya, apakah weathernya bagus atau enggak sih? Atau sebenarnya jelek? Pilotnya bisa nggak sih menerbangin dengan kondisi weather yang jelek kayak begini? Apakah weather menjadi penyebabnya? Dan mungkin nggak ada terrorist attack, atau mungkin kargonya ada bawa eh, kargo yang bisa meledak akhirnya, dan terus kemudian bodinya meledak di belakang, terus kemudian pesawatnya nujem, karena Anda bisa lihat air crash investigation itu pernah terjadi kayak begitu. Ini adalah environment yang bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Oke, okay? Terus external pressure. Mungkin nggak sih ada pilotnya possible bunuh diri kayak Silk Air di Palembang tahun 1990-an itu? Atau mungkin ada other factors yang membuat pilot ini terpaksa keluar daripada SOP? Bisa aja kan, di hijack atau apapun. Ya. Ini terjadi nih. Dan kalau Anda lihat di Silk Air tuh 737-300 waktu itu crash karena dicurigai, ya diduga, dan memang keputusan resmi dari Singapura kalau nggak salah waktu itu ngatain bahwa si pilotnya bunuh diri. That's external pressure. Ini adalah item-item jadi referensi awal, dan biasanya KNKT itu atau NTSB mereka akan nge-trace dari hal-hal awal seperti ini. Oke, okay? The fact air carrier operation is the safest transportation option, kurang dari 5% accident rate, bahkan tadi 0,005 gitu ya. Dan ini supaya Anda tahu gitu. Oke, okay, let's see the weather. Ini Anda harus tahu 15 menit sebelum take off di Soekarno-Hatta. Ini tanggal 9 jam 06.30 GMT UTC. Ya. 06.30, take off-nya adalah 06.45. Itu di Soekarno-Hatta anginnya dari 340, berarti dari northwest ya, anginnya dari utara, 7 knot. Anginnya nggak kenceng guys waktu itu. Tapi ada thunderstorm rain.
Di ketinggian 2000 kaki itu ada thunderstorm rain, kemudian ada cumulonimbus di 1600 tapi masih few. Few itu artinya beberapa ya, bukan bukan sampai luar biasa, tapi ceilingnya itu overcast di 1800. Jadi memang waktu terbang pesawat ini thunderstorm dan rain, cuma saya tidak bisa tahu exactly di mana sih thunderstormnya. Tapi ini radius 5 miles daripada eh, airport itu ini yang terjadi. Dan kita bisa lihat remark cumulonimbus over the field. Artinya benar-benar cumulonimbusnya itu awan CB-nya di atas area airport tersebut. Ya, ini yang terjadi dan bisa dikatakan memang weather-nya nggak enak. Tapi bukan berarti weather-nya tidak bisa diterbangkan. Oke, saya juga pernah terbang kayak begini dari Singapura, terbang model begini. Waktu itu ke Johor sampai ada lighting petir-petir di depan saya itu kelihatan dengan jelas waktu itu. Ya tetap aja bisa diterbangin gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ini crash karena weather, waktu take off, lalu karena weather-nya jelek, terus pesawatnya jatuh, enggak lah. Ya, faktor weather, gara-gara weather terus masuk pesawatnya ke weather langsung jatuh, ya itu nanti akan dibuktikan. Tetapi untuk saat ini kalau kita lihat waktu dia take off, at least dia udah sampai ke utara Pulau Jawa, berarti prosesi take off-nya itu sendiri tidak terganggu oleh weather. Ini yang Anda harus tahu. Dan weather report ini adalah di area airport. Terus di dunia penerbangan itu ada yang namanya significant meteorology, SIGMET. Nah, pada saat pesawat itu terbang, dari data yang saya bisa dapat dari aviationweather.gov, itu nggak ada SIGMET sebenarnya. Jadi, nanti kalian bisa browsing ya, SIGMET itu apa, saya nggak akan jelasin di sini. Artinya tidak ada weather yang benar-benar sampai sangat super berbahaya yang menyebabkan pesawat itu harus di-cancel. Intinya itu, nggak ada. Dan baru muncul SIGMET, itu jam 10.24. Jadi sebenarnya 4 jam setelah pesawat itu take off, baru muncul yang namanya SIGMET. Oke, di mana di situ ada embedded thunderstorm, ya ada embed thunderstorm, di mana di dalam sebuah area awan stratus, misalnya atau cumulus biasa, di dalamnya kesimpan awan petir yang berbahaya. Nah ini yang dikeluarin nih sama mereka, ini yang dianggap bahwa ada yang namanya SIGMET, tapi 4 jam setelahnya, sehingga SIGMET ini tidak menjadi faktor, atau pilot itu terbang tidak dalam kondisi cuaca yang tidak bisa diterbangkan. At least dari data yang saat ini kita tahu itu yang terjadi. Ya, jadi jangan bilang karena cuacanya jelek pilotnya goblok misalnya. Seringkali kayak begitu kan. Nah, ini penting. Dari data ini tidak. SIGMET dikeluarin jam 10.24 UTC. Plus 7 kalau mau jam WIB-nya. Dan ini saya tunjukin kepada Anda peta satellite image ya. Ini tanggal 9 Januari, kurang lebih sekitar 3 jam sebelum keberangkatan. Dan kita tahu ini di daerah Jakarta memang dia di sini, lihat di situ. Memang secara weather di situ cukup tebel awannya. Dan ini satellite-nya dan di situ merah. Kalau merah ini dari precipitation, weather report, precipitation itu berarti radar yang ngedetect di situ tuh ada hujan yang lebat atau tidak, dan memang ini hujannya lumayan. Makanya di atas Jakarta banget tuh awan CB-nya. Tapi ya again, pilotnya udah lewat, jadi tidak bicara tentang di lingkungan radius 5-10 mile dari airport itu tidak. Gitu. Ya. Oke, kita lihat departure segment. Jadi udah jelas ya, weather tadi dia udah lepas sebenarnya dari weather take off awal itu dia udah lepas. Sriwijaya itu lewat mana sih sebenarnya? Dia lewat runway 25 right di Soekarno-Hatta. Sekarang ada 3 runway. Saya predik karena saya nggak punya flight plan ya, saya belum dapat flight plan ya. Di runway 25 right Soekarno-Hatta. Oke. Saya assume rute ke Pontianak itu akan mengikuti standar instrument departure ABA 1 departure, di mana rutenya sudah jelas. Ini rute yang akan dia lewati. Winar, Ajuna, Nabil, Rati, Laras, Tomblo, Mulan, Abasa, Altar, dan seterusnya. Pesawat itu crash setelah dia melewati Ajuna. Jadi dia baru di segmen ini nih. Oke. Dia baru di segmen awal, dia crash. Sekarang saya akan tunjukin. Ini based on data dari flight radar, dia jatuhnya di sini. Kalau kita bilang cuaca jelek, itu radius 5 mile itu mungkin sekitar segini. Berarti kalau kejadiannya di sini, dia udah jauh banget daripada cuaca yang jelek tadi.
Ya, ini udah nggak relevan kalau dikatakan cuaca jelek terus kemudian dia crash kayak begitu karena cuacanya habis take off, itu beda banget. Ini jaraknya lumayan loh guys, ya. Jadi bukan bukan bicara dengan faktor cuaca yang ada di airport itu. Oke, ada yang bilang umur pesawat 26 tahun. Pesawat yang saya terbangin umurnya udah 40 tahun, ya. Jadi nggak ada urusannya sama turun mesin segala macam. Ini bukan mobil, bukan bajai. Makanya tadi di awal saya udah jelasin tentang pesawat tuh. Nah, ini saya keluarin ya, SID-nya. Setiap pilot itu mau terbang, dia akan baca ini. Kalian kan nggak mungkin nggak pernah lihat, ya. Anda perhatikan di sini. Ini yang disebut dengan Standard Instrument Departure. Dia harus melalui jalur ini untuk ke Pontianak. Ini nanti yang kalau benar prediksi saya dia menerbangkan itu, karena sekali lagi saya nggak pegang flight plan, kemungkinan dia akan menuju ke sini awalnya. Jadi habis take off, nih lihat dia ke sini, Ajuna, Nabil maunya ke sini nih. Tapi dia crash di area sini. Nah, dari sini Anda kelihatan ya, rutenya ini dari sini terus dilanjutin nanti ke Pontianak. Gitu. Oke, nanti saya ceritain tentang black box itu apa, ya. Ini rutenya. Kalau tadi gambarnya saya tempel ke chart, chart tadi saya gambarin tempelin ke peta, ini yang terjadi rutenya di sini yang akan dia lewati. Oke? Kelihatan ya yang hijau-hijau ya. Dan perintah terbangnya ini Abasa ya. Kurang lebih kayak beginilah. Setelah dia take off, dia headingnya 247 dan ketika dia mencapai 1000 kaki, oke? Turn right to Winar, to Ajuna, to Nabil, to Rati, to Laras, to Tombo, Mulan, dan Abasa. Jadi perintahnya sudah jelas seperti gambar yang tadi saya kasih lihat. Ini rute yang dipakai oleh pilotnya, besar kemungkinan seperti itu. Kalaupun tidak, selisihnya dikit lah. Ya. Karena apa yang dia lakukan, petanya lihat, sama kan kurang lebih gambarnya. Oke, gambarnya kayak begini nih. Nah, rutenya saya putar lagi. Setelah take off, belok ke kanan. Ini rute yang seharusnya, ya. Dan kenyataannya memang dia ngikutin. Cuma masalahnya, Anda bisa lihat. Nah, ini rutenya ya. Setelah 1000 kaki dia harus belok kanan ke Winar, Ajuna, dan harus itu belok kiri. Cuma kenyataannya dia nggak belok kiri nih. Di sana dia ke atas. Ini yang jadi pertanyaan, apakah diberikan instruksi ATC seperti itu? Misalnya karena di sini ada weather, ada awan misalnya, dia deviate dulu ke sana, itu bisa terjadi. Oke, sekarang kita lihat lebih jelas guys, perhatikan ini, yang harusnya dia ke kanan, dia terus ke atas. Ya, dia lanjut nih ke atas nih, ke Ajuna nih. Yang harusnya setelah nyampe Winar, setelah nyampe Ajuna dia belok kanan ke Nabil, ke heading 081, ke heading 081, 81, atau ke timur lah, gampangnya gitu, sepanjang 19,4 miles ke sana. Tapi dia enggak, dia naik ke atas. Dan kalau Anda lihat di sini, altitude-nya untuk menerbangkan ini, perhatikan ya, kata-kata saya ya, untuk menerbangkan rute ini, semua itu sudah diprogram di FMC. Tadi saya sudah bilang tentang FMC. Semua sudah diprogram sebelum take off di sini. Nih ya, lihat. Setelah dia take off, biasanya 500 feet atau mungkin 1000 feet, si pilot akan bilang LNAV, ini LNAV tombolnya, lalu dia akan bilang VNAV. Oke? Setelah dia pencet ini, sebelum take off dia aktifkan tombol ini yang disebut dengan flight director, dia akan muncul di sini seperti tanda tambah, dan si pilot itu hanya akan ngikutin tanda tambah ini. Ini standar procedures-nya. Pesawat saya, pesawat Sriwijaya udah pasti begitu. Itu SOP-nya. Dan setelah itu biasanya dikasih autopilot. Ini autopilotnya guys, ini tuas autopilotnya di-on-kan, jebret. Jadi setelah dia take off biasanya 500 feet atau 1000 feet tergantung airline-nya. LNAV, VNAV. Nah, LNAV itu tadi, begitu dia aktifkan LNAV, semua diprogram di komputer ini, pesawatnya tinggal ngikutin. Apa yang diikutin sama pesawatnya, ya, itu ada di sini. Ini yang akan diikuti sama si pesawat. Nih, setelah dia take off 1000 feet, dia akan otomatis ngikutin ke Winar, ke Ajuna, ya. Nah, pertanyaannya adalah, bisa jadi ketika dia mencapai Ajuna, ya, ini ada weather. Lalu dia terusin, request untuk menghindari, yang seharusnya dia belok. Itu yang terjadi, ya. Dan, anehnya, harusnya di Nabil itu 8.000, harusnya di Ratih itu 10.000, dan itu sudah by database, sudah diinstal di komputernya, harus seperti itu. Tetapi kita lihat
pesawat itu even belum kenabil tapi ketinggiannya udah sampai 10.900. Oke? Ini yang kalian harus tahu. Kenapa dia begitu cepat ke atas yang seharusnya nyampe ke Nabil itu 8.000, belum 10.000. Nyampe Rati baru 10.000. Oke? Ini yang Anda harus tahu. Kemungkinan besar karena ada weather dan dia minta untuk cepat ke atas. Itu bisa jadi di sana. Alright? Pertanyaannya adalah why? Ini nanti yang akan dibuktikan oleh NTSB. Apakah dia sudah mengikuti path-nya, ya, ataukah ada deviation karena weather, ya. Nah, kita masuk ke analisis. Ini mengerikan. Siapin, Anda lihat baik-baik di sini. Kalau ada yang nanya, saya pilot atau bukan, kenapa, apakah saya pilot? Saya flight instructor FAA, dan saya adalah Citation 5 Jet Captain. Semoga itu cukup menjelaskan. Oke? Dan saya punya rekor 4 muri. Rekor pilot saya ada 4 rekor muri. Oke? Perhatikan. Ada kejanggalan di sini. Pada ketinggian 5.400 kaki, jam 07.40.20. Kecepatan pesawat itu 115 knot. Di kecepatan ini, Boeing 737 udah stall ini. Harusnya, theoretically, ini udah stall. Jadi ini adalah moment of truth, pesawat ini stall di jam 07.40.20 by flight radar di ketinggian 5.400 kaki. Next. Saya puterin semua satu demi satu, perhatikan. Pesawat ini terjun nyungsep vertikal begini, 30.000 feet per menit. Padahal pesawat itu ketinggiannya 10.000 kaki. Berarti kira-kira kejadian ini nggak nyampe semenit. Selesai. Possible entering flat spin to the left. Jadi ada kemungkinan pesawat ini terbang, ya, terus kemudian dia miringnya ke kiri, muter. Datanya saya sudah siapin. Perhatikan. Vertical speed minus 30.720. Dan Anda perhatikan squawk-nya 3327. Kalau dibajak, ini squawk-nya akan 7500. Artinya, saat ini kita tahu bahwa sebelum kejadian crash itu nggak ada teroris. Karena biasanya kan kalau Anda lihat di film-film kan, dipukul-pukul pintunya, lalu pilotnya mungkin kasih 7500, lalu ditembak atau apa, dan seterusnya lah ya. Tapi yang jelas di sini, Anda perhatikan, squawk-nya masih 3377, jadi tidak ada yang terlihat bahwa di sini ada pembajakan. Oke? Ini satu demi satu. Ketinggiannya yang paling tinggi itu adalah 10.900 kaki. Ini yang paling tinggi. Pada saat itu, heading-nya yang perlu Anda lihat itu adalah heading, altitude. Itu penting sama VSI. Ini masih climbing. Climbing-nya cukup bagus. Cuma 500 feet per minute. Oke? Anda boleh perhatikan di situ. Ada yang bilang nunggu KNKT. Ya, nunggu KNKT lama. Dan ini early analysis. Semuanya bisa menganalisa. Tujuannya adalah supaya orang-orang tolol dan idiot itu tidak sembarangan kasih komen. Makanya lu juga dengerin. Vertical speed-nya itu 500 feet per menit. Artinya, pesawat itu naik dengan smooth. Di 0740 itu belum ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Masih smooth. Heading-nya 23, Anda catat di sini. Next-nya, tiba-tiba jam 7.40, berarti nggak nyampe 1 menit setelah data ini terjadi. Pesawat itu tiba-tiba drop minus 4.500 feet per menit. Sekarang saya kasih tahu tentang flight radar. Bedanya flight radar sama black box adalah kalau black box itu benar-benar real time sampai microsecond, itu data gerak pesawat apapun itu tercatat. Jadi black box itu ada dua, ada flight data recorder sama cockpit voice recorder, ya. Kalau cockpit voice recorder itu dia ngerekod 30 menit terakhir suara yang ada di cockpit. Kalau flight data recorder itu ngecatat semua pergerakan pesawatnya. Nah, data yang muncul daripada flight radar itu bagusnya karena dia pakai transponder mode S, ya. Mode S transponder ini bisa membuat Anda melihat pesawat itu di radar. Dia menggunakan sistem ADS-B. Oke? ADS-B nanti Anda cari sendiri. Nah, dari sini tuh kelihatan datanya. Bedanya sama si black box adalah sama flight data recorder. Kalau data recorder real time, bisa di-trace semua, bahkan microsecond apapun yang terjadi kelihatan. Kalau di flight radar ada jeda. Jadi kelemahannya di situ. Mungkin kalau lebih daripada 1 menit, ya,
itu dia tidak akan ke-detect di sini. Tapi ini momen yang penting untuk Anda ketahui, dari yang awalnya naik secara smooth 740 di secondnya saya nggak tahu di detik keberapa, dari plus 512 feet per menit, tiba-tiba minus 4000 feet per menit. Dan yang perlu Anda perhatikan, tracknya mulai miring ke kiri, guys. Lihat, tracknya dari heading 2, ini kalau mata angin ya, dia awalnya mungkin hadapnya ke sini deh, gitu gambarnya. Dia mulai belok ke kiri nih pesawat. Ini kelihatan. Ya, udah mulai kelihatan nih. Perhatikan, tracknya jadi 6 derajat. Berarti headingnya pesawat ini udah miring ke kiri. Oke? Next, 740 sekian detik lagi, minus 27.392 feet per menit, dan pesawatnya belok ke kiri lebih dahsyat lagi, lebih daripada 30 derajat. Headingnya sekarang 339. Anda gambar di kertas, oke? Gambar di kertas, heading 23, ya. Heading 23 ke sini. Kemudian heading berapa tuh? 02, terus heading 339. Jadi pesawat itu muter sambil turun, sambil muter. Ini yang saya duga terjadi spin. For some reason, pesawat ini terjadi spin atau tidak, ini yang harus kita ketahui kenapa sampai seperti ini, dan dia muternya ke kiri. Ini tugas nanti daripada KNKT dan NTSB, karena tidak ada data selain flight data recorder yang bisa menyamai. Karena data itu benar-benar 1 mikrosecond demi mikrosecond ke detect. Apakah ada engine failure di sebelah kiri? Bisa jadi engine failure. Bisa jadi kargonya meledak, misalnya ekornya hilang, lalu pesawatnya dive. Itu terjadi di Air Crash Investigation, bisa lihat. Nggak ada yang tahu. Sampai benar-benar kita menunggu KNKT, itu yang kalian tunggu. Tetapi dari preliminary data yang ini, Anda sudah bisa tahu bahwa pesawatnya sebenarnya miring ke kiri. Ya. Dan dari yang enak-enak naik 500, tiba-tiba turun 4.000 feet per menit, terus kemudian ngedive ke 27.000 dan ke berapa berikutnya? Ke 30.000. Ini kalau kita pelajarin ya, dari QZ 8501. Waktu pesawat ini minus 30.000 feet per menit itu masih di ketinggian 8.000. Oke. Ini harusnya penumpangnya udah gone semua. Siapapun yang di pesawat itu udah gone. Ini kita pelajari dari kejadian QZ 8501. Tapi yang gilanya nih, ketinggian 5.400, pesawat itu climb lagi, dan ini stall lagi di sini itu sampai speednya 115. Vertical speednya 22.000 plus, dan tracknya ke kanan. Balik lagi ke kanan. Tadi track 338 itu kan berarti makin ke kiri. Ya. Terus kemudian ini dia ke kanan, tracknya 11. Berarti pesawat ini dari muter ke kiri, terus dia belok kanan, tapi naik. Vertical speednya 22.000. Dan kalau Anda perhatikan, calibrated altitude-nya 5.400. Ini yang kita lihat. Anehnya, altitude-nya tetap jatuh, jadi either ada yang membuat pesawat itu naik, dia tarik, naik ya, misalnya, atau ya dengan spin itu pesawatnya muter. Tapi kalau lihat dengan seperti ini, data terakhirnya ini, ya habis itu dia dive dan ke bawah, kemungkinan pada saat ini pesawatnya menghadap ke atas lalu hancur. Jadi ini bukan karena manusia, tapi ini karena posisi ke atasnya ke atas. Ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang paling mengerikan adalah setelah dia turun dive, oke, ini 22.900 feet. Ini tidak terjadi di 8501 kayaknya. Di 8501 saya tidak melihat kejadian setelah dia dive ke bawah lalu dia ada naik lagi ke atas. Ini kemungkinan pesawat mungkin udah kebelah jadi dua, who knows ya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia udah up, speednya 115 dan gone. $1 million questions. Kenapa 737-500 ini stall spin ya? Asumsinya seperti itu, lalu minus 30.000 feet per minute. Dan kenapa why on earth setelah 10.900 dia tiba-tiba lagi enak-enak naik, drop sampai 4.500. Dan kenapa dia climbing back 22.000 per menit before final moment. Dan everything happened just in 1 minute, guys. Sekarang gua kasih tahu, ya. Mesin mati. Saya pernah mati mesin. Kalian bisa ke YouTube ya.
Kalian cari YouTube-nya 14 Day Pilot ya. Saya dapat engine failure itu pernah ya di sini. Nih, saya terbang ke Lake Tahoe, oke? Saya kena engine failure di atas. Ya, wajar-wajar aja. Kita bisa recovery. Ini karena kena icing. Indonesia nggak ada icing. Ya. Adapun sangat rare Anda kena icing. Tapi di sini saya mesinnya mati, pesawatnya. Sempat mati, mesin sebelah kanan atau kiri saya lupa, baling-balingnya mati ya. Dan saya bisa recover. Jadi kalau misalnya mesin mati, percayalah guys, pesawat itu nggak segoblok itu gitu loh. Kalau mesinnya mati langsung jatuh, nggak. Tom and Jerry aja kalau jatuh dari gunung nggak langsung turun kan, dia ngelayang dulu. Nah, ada hal yang benar-benar signifikan kalau dikatakan apakah ini secanggih 737 MAX. Tidak, pesawat ini sangat simple. Ya, setengah manual, setengah otomatis ibaratnya. Jadi nggak ada yang namanya pesawat ini dikendalikan sama komputer yang super canggih yang sampai akhirnya komputernya bisa dihack lah katanya atau apapun. No. Ya. Anda harus tahu bahwa ini pesawat 737-500 itu pesawat yang simple, gampang diterbangkan, ya, dan reliable, bandel banget pesawatnya. Oke, million dollar question-nya adalah apakah mesin mati sampai dia kayak begitu? I don't think so. Something happened really really serious di momen 740 ini. Momen yang sangat serius dari yang awalnya climb tiba-tiba dive. Ya. Jadi kalian harus tahu ini yang nanti akan dibahas oleh NTSB di sini, tetapi setidaknya dengan gambaran data yang bisa kita ambil dan kita rangkai, kita susun, itu bisa menjadi sebuah acuan, dan saya sudah masukkan ini di Excel. Kalian bisa lihat di Excel sheet-nya. Oke. Ini adalah momen terakhir, guys. Dari sini tuh saya mau lihat heading dia. Ya. Anda perhatikan ini headingnya mulai problem di sini. Ini saya masukin ke Excel datanya. Oke. Ini dari heading 23 ke 6, ini berarti menurun ya. Ini ke kiri. Jadi ada tendensi pesawat ini mulai belok ke kiri itu sebenarnya dari mana sih gitu? Dari sini. Ini pesawat udah mulai ada tendensi banking ke kiri. Dari kalau dengan gini kan datanya kan kelihatan nih. Ya. 47, 46, 46, 43, 42. Oke, 30, 23. Ini terus ke kiri dan hanya ada satu di sini yang dia ke kanan. Ini datanya. Ini ke kanan nih. Ini yang tadi ke kanan yang di ketinggian 4.500 kaki, 5.400 yang dia langsung naik ke 22.000 vertical speed-nya, terus kemudian langsung super stall di sini ya sampai 115 dan gone, selesai. Dari sini Anda kelihatan pesawatnya ke kiri, altitude paling tinggi adalah 10.900. Oke. Terlihat jelas ya di sini. Terus kemudian ada yang bilang ini hanya menurut perhitungan dan logikanya. Ini bukan logika, bukan menurut perhitungan. Ini adalah angka. Dan saya bukan Captain Saham 707 ya. I'm the real captain, I'm the real pilot. Kalau orang lain Captain Saham atau apa ya, dia bukan pilot yang pakai baju pilot. Itu harus dicatat, jangan asal bicara ya. Oke. Dari sini kelihatan ya, ini data ya. Bukan asumsi, ini data, guys. Jadi benar-benar perhatikan. Data itu kalau kita sudah convert data raw-nya, kita masukin ke Excel, itu akan kelihatan tendensinya. Ini mulai miring ke kiri itu dari ketinggian 10.650, dia udah ke drift ke kiri. Dari 10.650 sampai 10.900, dia udah ke drift ini berapa derajat? 17 ya. Kita kurangin aja, 47 kita kurangin 30. 17 derajat. Oh, harusnya sampai sini nih. Terus kemudian 47 kita kurangin 23, itu 24 derajat terus. Ya. Kenapa? Karena harusnya dia ke heading 47. Gitu. Tapi dia ngedrift, bisa jadi belok. Nah, tapi di sini fatality-nya di sini nih. Oke. Yang paling divergence ya ini. Dari ke kiri, tiba-tiba ke kanan. Ke kanan, ini udah pasti muter dong. Ya. Kalau kita gambarin ke kiri, terus kemudian ke kanan, ya udah pasti itu muter. Gitu. Oke. Alright guys, jadi Anda bisa lihat early analysis-nya berdasarkan data yang kita dapat.
Apa yang terjadi di atas sebagai rangkuman, Anda jangan menyalahkan pilotnya nggak qualified. We never know apa yang terjadi di kokpit sampai nanti flight data recordernya dapat. Pesawatnya rusak atau tidak, you never know. Tapi yang kita tahu, behavior daripada pesawatnya itu kedetek secara langsung ada di sini. Dan saya bisa gambarkan altitude tertinggi 10.900, kemudian pesawatnya miring ke kiri. Ya, dia tiba-tiba yang lagi naik 500 feet per menit, tiba-tiba drop 4.000 feet per menit, 4.500 feet per menit, lalu miring ke kiri 27.000 feet ke bawah, 30.000 feet ke bawah, naik lagi, sempat naik lagi gila ya, 22.000 feet ya di sini, terus kemudian dia crash. Oke? Jadi kalau dikatakan apakah pesawat ini stall, data mengatakan ada speed yang tidak seharusnya, which is itu 115 knot. Untuk 737 harusnya itu sudah masuk ke stall. Dan biasanya kalau pesawat jet, kalau udah masuk stall, ya most likely akan masuk spin dan flat spin. Untuk recover daripada spin di jet airplane, almost impossible. You will need 30,000 feet untuk recovery daripada flat spin. Almost impossible, apalagi ketinggiannya cuma 10.000. Dan kita bisa katakan 1 minute, ya. Dan ini yang terjadi. Oke? Kita harapkan data ini bisa mencegah orang-orang yang berspekulasi, ditabrak alien lah, dikena petir lah. Kalian bisa lihat data ini dan Anda pahami rutenya, ya. Karena rutenya yang dia lewati, ada orang bilang, oh mungkin pilotnya salah rute. Ini rutenya sudah dimunculkan, rute yang seharusnya, yang paling possible, dan rute yang dia lewati, which is itu sebenarnya udah make sense. Ya. Ini bukan terbang jam 8 pagi, ini terbang jam siang ya. Itu jamnya adalah UTC. 07 itu bukan jam WIB, itu harus ditambahin plus 7 itu namanya GMT. Oke guys, thank you. Kalian sudah nonton. Semoga kita bisa mendapatkan edukasi dan Anda tahu bahwa penerbangan itu airlines tidak berbahaya. Jadi jangan hanya karena satu lalu Anda menjelek-jelekan Sriwijaya. Our deepest condolences to all crews dan passengers. Kiranya Anda benar-benar nanti bisa mendoakan dan kita bisa sama-sama terus aware dan terus meningkatkan knowledge kita di dalam dunia aviation. Oke, semuanya. Sekali lagi, izinkan saya berdoa untuk semua dan juga untuk Sriwijaya. Tetap semangat. Kami selalu bersama Sriwijaya. Saya Captain Gemma Guyardi, FAA Flight Instructor Citation 5 Jet Captain. Mengucapkan turut berduka cita dan diharapkan semua yang terbaik, penghiburan buat keluarga dan semuanya dalam kondisi yang baik dan kita akan move on ke hari yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.